Probolinggo merupakan salah satu sentral bawang merah di Jawa Timur. Puluhan ribu ton dihasilkan di setiap tahunnya. Tidak dipungkiri lagi, dengan potensi yang luar biasa ini, Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu pemasok bawang merah di Jawa Timur dan nasional. Namun, banyak petani bawang merah mengalami penurunan produksi dan gagal panen. Lantas, apakah penyebab kegagalan panen tersebut? Dan bagaimanakah solusi dari permasalahan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Blast Team from SMA Unggulan Hafsa Zainul Hasan BPPT Genggong. Saya Siti Sanaskal Sanafisa. Saya Aliarani Eka Pratiwi. Let's show you our research. Efektivitas penambahan kitosan pada ekstrak daun gambal sebagai pengendali hama ulat bawang merah. Ulat daun bawang Spodoptera exiguo-Hafner merupakan hama utama penyebab terjadinya penurunan produksi dan gagal panen pada sektor bawang merah. Pengendalian hama ulat ini banyak menggunakan pestisida kimia, namun sangat mengkhawatirkan karena dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya bahan alami ramah lingkungan yang dapat mengendalikan hama ulat ini. Di tahun 2021, Fadela Humairo melakukan penelitian dengan menggunakan ekstrak daun gambal dan terbukti efektif. Namun, ekstrak daun gambal ini tidak memiliki ketahanan dalam penyimpanan, sehingga diperlukannya bahan tambahan sebagai pengawet. Dari berbagai penelitian, kitosan terbukti efektif sebagai pengawet atau pelapis. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kami mengkombinasikan ekstrak daun gambal dan kitosan sebagai pengendali hama ulat bawang. Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan kitosan pada ekstrak daun gambal terhadap lama simpan ekstrak. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan kitosan terhadap ekstrak daun gambal terhadap mortalitas ulat daun bawang. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan kitosan pada ekstrak daun gambal terhadap lama masa simpan ekstrak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penambahan kitosan terhadap efektivitas ekstrak daun gambal terhadap mortalitas ulat daun bawang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni sampai bulan September 2022 di SMA Unggulan Hafsa Zainul Hasan BPPT Genggong dan Universitas Negeri Malang untuk melakukan uji UV-VIS. Diawali dengan pengeringan daun gamal dan pembuatan bubuk daun gamal. Pengekstrakan daun gamal yang dilakukan di UPT Materia Medika Malang. Pencampuran ekstrak daun gamal dan kitosan dengan 5 konsentrasi. P1 tanpa ekstrak, P2 5 mili ekstrak daun gamal, P3 1 mili ekstrak daun gamal plus 5 gram kitosan, P4 3 mili ekstrak daun gamal plus 5 gram kitosan, P5 5 mili ekstrak daun gamal plus 5 gram kitosan. Dan yang terakhir, penyemprotan campuran ekstrak pada ulat daun bawang selama 3 hari dan dilakukan pengamatan setiap harinya. Hasil karakteristik penambahan kitosan pada ekstrak daun gamal terhadap lama masa penyimpanan yaitu: hari pertama penambahan kitosan pada ekstrak terlihat lebih pekat dibanding hari ke-30. Warna mengalami perubahan, warna memudar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suseno dan Nur Fadila pada tahun 2020, hal ini dikarenakan kitosan mempunyai sifat yang dapat menjernihkan larutan, namun tidak mempengaruhi kandungannya. Data hasil pengamatan kematian ulat selama 3 hari dapat dilihat pada gambar grafik di samping yang menunjukkan P1 tidak mengalami kematian. Di hari kedua, P2 mencapai 54% dengan rata-rata kematian 9 ekor per hari. P3 60% dengan rata-rata 10 ekor per hari. P4 82% dengan rata-rata 14 ekor per hari. P5 mencapai 90% dengan rata-rata kematian 15 ekor per hari. Dan di hari ketiga, seluruh ulat mengalami kematian. Berdasarkan grafik akumulasi jumlah kematian ulat menunjukkan bahwa perlakuan paling efektif yaitu P5 dengan konsentrasi 5 mili ekstrak daun gambal ditambah 5 gram kitosan. Pada perhitungan LC50 menunjukkan bahwa konsentrasi minimal yang dapat membunuh ulat bawang yaitu 158,39 ppm atau 0,0159%. Asmara et al. 2018 mengatakan
Semakin rendah nilai LC50, maka toksisitas semakin tinggi. Hasil pengujian ekstrak daun gamal dan ekstrak daun gamal plus kitosan menggunakan UV spektrofotometri divisualisasikan pada gambar di samping. Dari gambar ini dapat dihubungkan antara nilai absorbansi dan panjang gelombang. Ekstrak daun gamal memiliki pita serapan maksimum pada panjang gelombang 220 dan 260 cm-1 derajat. Sedangkan ekstrak daun gamal plus kitosan memiliki pita serapan maksimum pada panjang gelombang 221 dan 390 cm-1 derajat. Dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penambahan kitosan menyebabkan pergeseran arah panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Selain pergeseran arah panjang gelombang, penambahan kitosan juga dapat meningkatkan nilai absorbansi pada sampel. Hal ini dapat dikaitkan dengan daya serap bahan dan semakin tingginya konsentrasi bahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, kitosan dapat mempengaruhi karakteristik ekstrak daun gamal dengan lama umur simpan. Yang kedua, penambahan kitosan pada ekstrak daun gamal mampu mempengaruhi tingkat mortalitas. Pada perlakuan P5 dan konsentrasi 5 ml ekstrak daun gamal ditambah 5 gram kitosan paling efektif untuk mengendalikan hama ulat bawang. Saran yang dapat kami berikan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan senyawa toksik ekstrak daun gamal dan kitosan serta pengujian efektivitas penambahan kitosan dengan lama penyimpanan terhadap mortalitas ulat daun bawang merah. Blast Pest ada di sini. Pastinya insektisida nabati. Sekian presentasi kami, mohon maaf dan terima kasih. Inilah karya kami dari Santri untuk Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.